Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah doa hari Rabu. Kita pasti mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Kita pasti juga rindu akan rumah Tuhan. Kita pasti juga rindu bertemu, bersekutu bersama dengan saudara kita seiman. Tetapi apapun yang menjadi keberadaan kita saat ini, apapun yang Tuhan izinkan kita alami saat ini, kita lewati saat ini, kita diajari Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ketika dalam keadaan baik, kita pasti bisa mengatakan Tuhan Yesus baik. Tetapi dengan segala kondisi yang ada saat ini, mari kita bersama tetap mengatakan dan meyakini bahwa Tuhan Yesus baik. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang, semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita nyatakan pujian, berkat kemurahan-Mu. Dengan segenap hati kita, mari kita nyatakan kepada Tuhan pujian ini. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku, masa depanku penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini Tuhan. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik dan amat baik bagi. Sekali lagi mari nyatakan, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan
menyampaikan syukur kami kepadamu Tuhan, karena malam hari ini kami jemaat Tuhan boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, meskipun kami beribadah bersama keluarga kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing. Tetapi Tuhan mengajari kami untuk senantiasa kami boleh bersyukur dalam keadaan apapun. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur bahkan untuk segala kondisi yang kami alami, kami lewati saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih juga karena saat ini kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus, ibadah doa pada malam hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau yang memimpin kami, Tuhan Engkau yang akan memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang dengan kuasa-Mu berkarya memberkati kami. Kami serahkan ya Tuhan Yesus sepenuhnya ibadah doa kami, jemaat Tuhan seluruhnya kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita kembali boleh memuliakan nama Tuhan melalui pujian. Nyanyian pujian tiap hari, tiap jam akan kita nyatakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan segenap iman kita, keyakinan kita nyatakan pujian ini, bahwa Tuhan selalu membimbing kita, selalu menghibur dan memberi kekuatan bagi kita. Suka dan derita
Mari bersama kita akan persiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yusa Joko Santoso. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita masih berkebaktian doa di rumah kita masing-masing. Tetap semangat, ada sukacita. Amin, puji Tuhan. Sebelum nanti kita berdoa bersama dengan pergumulan-pergumulan doa yang semakin membutuhkan doa yang lebih lagi dari kita, mari kita mengambil waktu untuk sejenak merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Sebelum saya sampaikan renungan ini, saya ingin nyanyikan satu lagu yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah sangat hafal. Biarlah nyanyian ini bisa kita nyanyikan bersama-sama sehingga semakin menguatkan kita. Nyanyian dalam bahasa Jawa, saudara pasti hafal, yaitu Sing Sabar Lan Mantep. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep nderek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini masih saudara saya hadapi bersama, di mana kita masih ada dalam situasi kondisi yang sulit ya, karena pandemi virus corona. Satu sikap bahkan sifat yang sangat dibutuhkan, atau lebih tepatnya salah satu sikap dan sifat yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi kondisi seperti saat sekarang ini adalah sikap dan sifat sabar. Orang bilang sabar iku ono batese. Pernah dengar begitu? Tetapi saya mau katakan, kalau orang bilang sabar itu ono batese, itu artinya bukan sabar. Nah, situasi kondisi yang saya dan saudara hadapi sampai hari ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita terus berdoa. Mari kita berdoa bersama keluarga dan teman-teman kita seiman, bahkan dengan saudara-saudara kita seiman yang lain, minta supaya situasi kondisi ini segera dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kerinduan kita untuk bisa kembali ke gereja, bersekutu bersama, ketemu dengan Pak Pendeta, ketemu dengan teman-teman seiman akan terobati. Karenanya jangan pernah bosan mendoakan. Tetap sabar berdoa. Bagian firman Tuhan yang hari ini bisa menjadi renungan kita adalah, saya mau membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dari kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu,
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Ada kalimat yang berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalimat yang berbunyi menanti-nantikan Tuhan ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan adanya sebuah kesabaran. Jadi sabar itu bukan pasif. Sabar itu sesungguhnya adalah aktif. Sabar itu bukan berarti diam saja, tidak melakukan apa-apa. Tapi sabar itu sesungguhnya tetap aktif mengerjakan bagian kita sembari menantikan bagiannya Tuhan untuk dikerjakan bagi saudara dan saya. Dalam firman Tuhan hari ini kita membaca, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang sabar tetapi tetap aktif beraktivitas dengan benar, yaitu menanti-nantikan Tuhan, akan memperoleh berkat yang luar biasa. Yang pertama, mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berkat yang akan diperoleh orang yang sabar, tapi sabar yang aktif, yaitu sabar dengan tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya, tetapi dengan terus menanti-nantikan bagiannya Tuhan untuk dikerjakan, maka orang tersebut akan mendapatkan berkat yang namanya kekuatan baru. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi kondisi yang seperti sekarang ini, memang dibutuhkan kesabaran. Ketika saudara dan saya sabar, dalam arti tetap aktif, tetap berdoa, tetap berseru, tetap memohon, tetap berharap, tetap memuji Tuhan, bahkan tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang menjadi tanggung jawab kita, tetap setia bersekutu, beribadah walaupun dengan keterbatasan di rumah, walaupun hanya dengan keluarga, dengan 1-2 orang. Itu artinya kita tetap aktif. Kata firman Tuhan, orang tersebut akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi, mari bersama-sama tetap sabar menghadapi situasi kondisi ini, yaitu sabar yang pengertiannya aktif melakukan aktivitas kerohanian kita, pelayanan kita, doa kita, dan lain sebagainya. Di sanalah akan ada kekuatan baru yang bisa jadi kita tidak menyadari, tapi itu akan dianugerahkan Tuhan. Sehingga dalam situasi kondisi yang seperti sekarang ini, saudara dan saya akan tetap kuat. Buah dan berkat dari kesabaran. Lalu yang kedua, ayat ini juga menyatakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan seumpama raja wali yang naik terbang. Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ada kata sayap, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sayap itu gunanya untuk terbang, ya. Jadi kalau burung itu punya sayap kemudian terbang, dia semakin terbang semakin tinggi. Mari kita merenungkan ini, saudara. Kalau saudara dan saya sekarang ini di tempat kita masing-masing atau di luar, mencoba melihat dengan mata kepala kita, yaitu melihat Gunung Merapi, gitu ya, Gunung Merapi yang akhir-akhir ini juga masih sering erupsi. Pasti semua orang akan membuat kesimpulan bahwa kalau sekarang melihat Gunung Merapi itu memang tinggi, bahkan membahayakan sekarang ini karena sedang erupsi. Tapi coba bayangkan saudara, kalau saudara punya sayap lalu bisa terbang ke atas, ya,
ke ketinggian berapa nggak tahu. Dan di sana saudara melihat Gunung Merapi dari atas, saya yakin saudara akan punya penglihatan pandangan yang berbeda kalau dibandingkan ketika saudara melihat di daratan ini. Waktu di daratan saudara melihat Gunung Merapi itu besar, tinggi, membahayakan. Tapi ketika saudara bisa terbang karena punya sayap ke atas sana, waktu saudara melihat Gunung Merapi dari atas, ternyata gunung itu kecil, saudara. Saudara yang pernah naik pesawat pasti bisa punya pengalaman seperti itu. Nah, ini fungsinya. Kenapa kita diberi sayap? Supaya kita bisa terbang tinggi. Dengan terbang tinggi kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang di dunia ini sebetulnya kecil. Tadi seperti melihat Gunung Merapi dari ketinggian atas sana, ternyata kecil. Begitu juga dengan kesulitan, masalah, persoalan yang saya saudara hadapi sekarang ini. Kalau kita sabar dengan tetap menanti-nantikan Tuhan, kata firman Tuhan, kita akan diberi sayap supaya kita bisa terbang tinggi. Dengan terbang tinggi kita bisa melihat bahwa oh, ternyata masalah-masalah kesulitan yang di dunia ini sebetulnya kecil. Itulah berkat yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Jadi berkat yang pertama, saudara diberi kekuatan baru. Berkat yang kedua, saudara akan bisa melihat dengan penglihatan dari Tuhan ketika ada sayap yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa terbang tinggi, mampu melihat bahwa segala persoalan yang di dunia termasuk kesulitan sekarang ini kecil. Kecil dalam arti di dalam Tuhan Yesus semua persoalan tadi itu bisa diatasi. Amin, saudara. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, kita memperhatikan ada ayat yang berbunyi, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa artinya ini, saudara? Berlari tapi tidak menjadi lesu. Berjalan terus tapi tidak menjadi lelah. Artinya, orang yang berlari tapi tidak lesu, terus berjalan tapi tidak lelah, mempunyai ketahanan yang luar biasa. Kalau sekarang ini kan konon katanya sangat dibutuhkan yang namanya ketahanan tubuh ini, ya. Imun kita masing-masing itu, ketahanan tubuh kita masing-masing itu sangat mempengaruhi bagaimana virus itu tidak gampang menyerang kita. Karena punya ketahanan, punya imunitas yang lebih. Nah, tadi firman Tuhan katakan, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, walaupun harus berlari tapi tidak menjadi lesu, walaupun harus terus berjalan tetapi tidak lelah. Artinya mempunyai imunitas yang lebih, mempunyai ketahanan yang lebih. Itu berkat yang diberikan Tuhan kepada orang yang sabar, yang terus beraktivitas melakukan perkara-perkara yang dikehendaki Tuhan walaupun harus menghadapi situasi yang sulit. Tetap setia, tetap berdoa, tetap melayani, tetap bersyukur, tetap memuliakan Tuhan. Itu bentuk-bentuk kesabaran yang bisa kita demonstrasikan dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti sabar tapi diam saja sudah pasrah, gak melakukan apa-apa. Saudaraku yang kasih Tuhan, sabar adalah salah satu sifat dan sikap yang sangat saudara dan saya butuhkan di saat-saat seperti sekarang ini ketika kita masih menghadapi situasi yang sulit. Firman Tuhan hari ini memberi berkat kepada kita. Bagaimana ketika kita sabar menghadapi semuanya ini? Saudara dan saya akan diberi kekuatan baru. Saudara dan saya akan diberi sayap sehingga kita bisa terbang, artinya bisa melihat masalah ini dari atas bersama Tuhan. Oh, ternyata kecil, bisa diatasi. Dan yang ketiga, saudara akan diberi imunitas yang lebih, ketahanan tubuh, iman dan rohani kita yang lebih. Karena kita tetap sabar, tetap setia, dan tetap mengerjakan yang menjadi bagian kita dengan serius. Nanti pasti bagiannya Tuhan akan dikerjakan, yaitu menolong
dan memberkati saudara bersama keluarga masing-masing. Amin. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini mengajar bahkan mengingatkan kami agar dalam menghadapi situasi kondisi ini kami tetap sabar, mengembangkan sifat dan sikap sabar. Memang ini tidak gampang, tapi ketika kami bisa mengerjakannya, kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa, di mana kami akan diberi kekuatan baru, di mana kami akan memiliki sayap yang bisa membuat kami terbang tinggi, melihat semua masalah dunia itu bersama Tuhan, bahwa semua bisa diatasi, bahkan di mana kami akan diberi imunitas ketahanan yang lebih, sehingga kami tetap tahan menghadapi semuanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah ini sungguh-sungguh menolong kami, seluruh jemaat-Mu, pribadi dan keluarga, untuk tetap dalam posisi sabar dan terus mengembangkannya dengan berjuang menjadi orang yang sabar menghadapi semuanya ini. Kami percaya Tuhan pasti akan berkarya mendatangkan apa yang baik bagi kami. Ketika kami tetap sabar, dengan tetap mengandalkan Tuhan, dengan tetap percaya kepada Tuhan, dengan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang memberkati kami. Kami doakan seluruh jemaat-Mu, kiranya Tuhan berkati, dan kami mohon Roh Kudus menolong kami ketika malam ini kami akan berdoa bersama. Kami terus diarahkan untuk berdoa dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon berkat dan sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat berdoa. Saya masih belum bisa bersama dengan saudara. Silahkan dengan keluarga masing-masing terus berdoa, dan berdoalah untuk sebanyak mungkin orang, selain mendoakan diri dan keluarga saudara masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.